Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Dwi Arwiansyah, NIM B91219123 akan menjawab. Di sini saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama, sebutkan beberapa tanda bagi seseorang yang ikhlas ketika menyampaikan ceramah menurut Imam Ghazali. Yang pertama, tidak menyepelekan orang lain. Artinya, orang yang benar-benar alim dan mampu mengamalkan kealimannya tentu akan sangat bergembira pada saat menjumpai orang yang lebih alim darinya. Karena orang yang ditemuinya itu sangat mungkin untuk dijadikan sebagai guru yang bisa diambil pelajaran darinya. Yang kedua, konsisten dengan yang disampaikan. Artinya, orang yang memang niatnya tulus untuk menyampaikan ilmu, maka ia tidak akan gentar hatinya dalam menyampaikan kebenaran. Tak akan berubah ucapannya meski yang ia hadapi ialah orang yang lebih tinggi pangkatnya. Yang ketiga, tidak hanya untuk mencari pengikut, artinya menyampaikan ilmu itu bukan hanya untuk banyak-banyakan mencari pengikut, melainkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menggapai ridhonya. Soal nomor 2, bagaimana cara agar pembaca dapat memilih kata atau kalimat yang tepat dan menarik dalam pidatonya? Caranya yaitu dengan banyak-banyak membaca. Pembicara harus gemar membaca buku sesering mungkin agar perbendaharaan kata yang dimiliki pembicara tersebut menjadi semakin banyak dan lebih beragam. Dengan mempunyai perbendaharaan kata yang banyak, pembicara bisa dengan mudah memilih dan memilah kata-kata yang sesuai, kata-kata yang menarik, kata-kata yang tepat yang akan digunakan dalam pidatonya. Soal nomor 3, apakah kalimat filosofis itu perlu digunakan pada saat berpidato? Perlu atau tidaknya kalimat filosofis itu tergantung pada audiensnya. Jika audiens adalah orang-orang dari kota, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berwawasan lebih, kalimat filosofis bisa digunakan karena mereka akan bisa paham dengan arti kalimat filosofis itu. Tapi jika audiensnya adalah orang yang berasal dari desa, orang yang kurang pendidikan, kurang wawasan, kalimat filosofis sebaiknya tidak perlu digunakan. Karena itu bisa membingungkan para audiens yang tidak tahu artinya. Soal nomor 4, jelaskan maksud dari pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Pidato informatif adalah pidato yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi agar orang menjadi tahu tentang informasi tersebut. Pidato persuasif adalah pidato dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan kita secara sukarela, bukan sukar rela. Pidato rekreatif adalah pidato yang tujuan utamanya untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Nah, setiap pidato tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Namun demikian, pada kenyataannya, ketiga jenis pidato itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mereka saling melengkapi satu sama lain. Soal nomor 5, aspek apa saja yang harus dianalisis dari audiens dan apa tujuan dari penganalisisan tersebut? Aspek yang pertama yaitu aspek demografis. Tujuannya yaitu pembicara mengetahui siapa yang dia ajak bicara atau siapa audiensnya. Bagaimana latar belakangnya? Latar belakang di sini meliputi asal daerah pekerjaan, tingkat pendidikan, posisi dalam perusahaan, latar belakang dan generasi ras, suku, tingkat strata sosial, dan sebagainya. Aspek psikologis. Tujuannya yaitu agar pembicara atau pemidato mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan materi dari pembicara tersebut. Yang ketiga, aspek kontekstual. Tujuannya yaitu agar pemidato mengetahui bagaimana situasi yang beliau hadapi, hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, tujuan acara, durasi presentasi, dan lain-lain.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala islamat wa fasadiya wa adana mutamassikin bihi wa yanhauna 'anil fasadi maqal al-adiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu syahadatan min wa khairul maqama aliyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu tasifu bil maqami ibadah wa sadiyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal waqti makana shadiqal aliyah wa ala alihi wa sahbihi ladina islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama terus saling mengingatkan untuk agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yakinlah bahwa dengan meningkatkan takwa Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Virus corona ciptaan Allah ini menginfeksi manusia di berbagai penjuru dunia. Bencana alam ini mengakibatkan berbagai sektor di kehidupan terdampak. Pandemi ini pun disikapi dengan pemerintah dengan menerapkan pola hidup baru yang dikenal dengan istilah new normal. Segala aktivitas kehidupan harus tetap berjalan, namun juga harus memperhatikan tatanan dan model baru untuk menghindari virus ini. Pemerintah pun terus mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Hal ini ditujukan sebagai ikhtiar lahiriah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Protokol kesehatan yang dianjurkan meliputi 4 hal, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jika direnungkan, 4 bentuk protokol kesehatan ini memiliki hikmah dan makna penting yang patut menjadi renungan bersama. Dengan merenungkan hakikat makna memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ini, kita diingatkan kembali betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada manusia. Protokol kesehatan yang pertama adalah memakai masker. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga mulut kita, menjaga lisan kita. Di zaman digital di zaman digital saat ini, setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada di dalam benak pikirannya. Era media sosial ini tidak ada lagi batas ruang dan waktu, menjadikan banyak orang yang ceroboh dan tidak memikirkan efek dari apa yang dikatakannya dan dituliskannya di media sosial. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yaqul khairan liyasbut. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini menjadi simbol bagi kita untuk segera membersihkan diri dari segala dosa yang telah kita lakukan. Di zaman modern ini, berbagai tindakan dosa dapat ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita, baik dosa itu buruk dan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Berbagai bencana alam maupun non alam menjadi peringatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan bisa dilakukan dengan banyak-banyak membaca istighfar, dengan harapan dosa-dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan akan turun kepada kita. Protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini juga menjadi renungan kita untuk tetap menjaga jarak dengan kehidupan dunia. Jangan sampai dunia yang hanya mampir, dunia yang hanya sementara ini menjadikan kita lupa kehidupan yang abadi, yakni kehidupan di akhirat.
Virus corona ini seolah-olah diutus oleh Allah untuk mengingatkan bahwa umat manusia sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia, sekaligus dibuat lupa oleh pesona dunia. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, protokol kesehatan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita harus menyendiri dan bermuhasabah terhadap segala sesuatu yang telah kita perbuat. Kita harus menghitung kembali jika kemungkinan selama hidup ini kita sombong dan tidak dapat menundukkan nafsu. Manusia sering berbuat ketamakan dan kesemena-menangan karena nafsu telah menunggangi akal sehat mereka. Sayyidina Umar bin Khattab telah mengingatkan pentingnya muhasabah dalam suatu ujian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'ya wa tazayyan lil akhlaqi wa innama yaqiful lisan yawmal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri atau introspeksi diri kalian sebelum kalian hisab, dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya pada saat hidup di dunia. Masih muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah singkat dengan hikmah dibalik protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai orang beriman, seharusnya kita terus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang paling kuasa terhadap segala apa yang terjadi. Sebagaimana pernah, kita harus melakukan ikhtiar bumi agar kita diberi keselamatan dan melakukan ikhtiar langit agar Allah segera mengangkat musibah ini dari muka bumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.